Berarti menunjukkan saya. Lo kok tidak sukun? Sebab yang digabung dengan dhamir yang mutakalim mu'tal akhir. Pokok pembahasan kali ini adalah menjelaskan ma'rifat yang berupa dhamir, di mana kali ini adalah dhamir muttasil mahal jar, yaitu dhamir yang menempati di tempat yang berhukum jar, sebagaimana minhu, anhu, sebab berada setelahnya huruf jar. Fihi, ilaihi, alaihi, bihi. Dhamir-dhamir ini adalah dhamir yang berada setelahnya huruf jar, tentunya berhukum jar, maka disebut mahal jar. Kenapa jadi hi? Satu, sebab berada setelahnya ya sukun. Yang kedua, sebab berada setelahnya harokat kasroh. Kok ada di Al-Quran? Itu tadi alasannya. Itu tentang hinya sekarang. Kenapa jadi ilai? Huruf jar ila karena bergandeng dengan dhamir secara umum. Tidak dengan secara umum, maka alifnya diganti iya. Bila diganti iya, otomatis maka hunya berada setelahnya ya sukun. Begitu juga ala. Bila bergandeng dengan dhamir muttasil, alifnya diganti iya. Bila diganti iya, berarti hunya secara otomatis berada setelahnya ya sukun. Berarti kalau setelah dia sukun, maka haknya harus dibaca kasroh. Alaihi, alaihima, alaihim, alaihinna. Ilaihi, ilaihima, ilaihim, ilaihinna. Itu tentang hak. Berikutnya di mutakallim, fihi, fihi ma fihim, fiha, fihi ma fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina. Fiki Prasetyo, fi, iya kan? Bukan, tapi fiki di dalam dirimu perempuan. Hei, kamu hotelnya perempuan, tapi fiki toh lagi, ya kan? Fihi, fihi ma fihim, fiha, fihi ma fihinna, fika, fikuma, fikum, fiki, fikuma, fikun, fiya, fina. Kenapa jadi fiya? Jadi bukan fina. Fiya di dalam. Fi huruf jar memang ada ya-nya. Di sini ya mutakallim yang menunjukkan dalam diri saya. Di dalam diri saya. Dalam diriku. Di dalam diriku. Setiap lafal yang bergandeng dengan dhamir ya mutakallim, kaidahnya harus dibaca kasroh. Kan begitu kan? Sayyaratun menjadi sayyarati. Mihbaratun mihbarati. Saburatun saburati. Mistaratun mistarati. Sariratun sarirati. Harus dibaca kasroh. Huruf terakhir harus dibaca kasroh. Akhun akhi. Uhtun ukhti. Ummun ummi. Abun abi. Babun. Huruf terakhir harus dibaca kasroh. Akhira ma udhifa lil yaksir idza lam yakum mu'tallan karamin wa qadha, terkecuali jika yang digandeng ternyata mu'tal akhir. Kalau yang mau digabung dengan dhamir ya mutakallim mu'tal akhir, maka bukan yang bergandeng yang dibaca kasroh, melainkan ya dhamirnya yang harus dibaca fathah. Begitu kan? Dunya mu'tal, huruf terakhir berupa alif, berupa huruf ilat, bergandeng dengan ya dhamir, maka bukan dibaca kata akhir, dibaca kasroh. Kata yang bergandeng dengan ya dhamir huruf terakhir dibaca kasroh. Kan begitu kan? Tadi kan? Kecuali jika yang digabungkan dengan dhamir ya mutakallim ini huruf terakhir berupa ilat, di sini ada alif, maka ya dhamirnya yang dibaca fathah, bukan yang bergabung yang dibaca kasroh.
Karena ini adalah mu'tal, alif tidak berharokat, tidak dunyai, maka menjadi dunyaya. Asa di Al-Quran bertemu dengan dhamir yang mutakalim maka menjadi asaya. Berarti menunjukkan saya. Lo kok tidak sukun? Sebab yang digabung dengan dhamir yang mutakalim mu'tal akhir. Begitulah sama dengan fi, ila, alai. Fi, ilai, alai. Bagaimana? Bila ini digabung dengan dhamir ya mutakallim yang semuanya ini adalah mu'tal, huruf terakhir ini berupa ya, ini berupa ya, semuanya mu'tal, maka bukan, kenapa jadi ya? Kan kaidahnya memang ila dan ala bila bergandeng dengan dhamir, bila bergandeng dengan dhamir tentunya muttasil, maka alifnya diganti ya menjadi ilai dan alai. Setelah ilai dan alai berarti kalau digabung dengan dhamir yang mutakallim huruf terakhirnya berupa huruf elat. Bagaimana? Maka ya dhamirnya yang dibaca fathah menjadi ilai ya, lalu digabung jadi satu, efisiensi. Kata Kabinet Indonesia Maju, efisiensi. Dijadikan satu, diberi kode tasdid berarti ada dua ianya, menjadi ilayya. Begitu juga alayya, alai, iya, ianya dua, iya yang gantian daripada alif, iya dhamir. Alai, iya. Alai, iya, dua huruf sama, maka efisiensi anggaran spidol tempat di sini kan begitu anggarannya kan ya. Maka dijadikan satu dengan diberi tasydid sebagai kode bahwa ini ada dua huruf ganda menjadi alayya. Prosesnya seperti itu. Kenapa ya-nya padahal ini ya sukun kan dhamir ya mutakalim saya. Karena yang bergandeng dengan dhamir ya mutakalim terakhir berupa huruf elat. Bukan yang bergandeng yang disukun, melainkan ya dhamirnya yang harus dibaca fathah. Alayya, ilayya. Begitu pula fi yang akan digandeng dengan dhamir yang mutakalim bukan fi. Kaidahnya kan kata yang bergandeng dengan dhamir yang mutakalim huruf terakhir dibaca kasroh, begitu kan secara umum kan. Abun, abi, umun, umi, huruf terakhir dibaca kasroh. Abaknya dibaca kasroh, mimnya dibaca kasroh. Kecuali bila ya dhamirnya, bila yang bergandeng mu'tal, maka bukan yang bergandeng yang dibaca kasroh, tapi ya dhamirnya dibaca fathah. Menjadi fi, iya, dua huruf sama dalam satu kalimat. Efisiensi anggaran dalam Kabinet Maju Indonesia maka dijadikan tasdid, diberi tasdid sebagai kode bahwa dua huruf sama. Dijadikan satu dengan diberi kode tasdid berarti ada double, ada huruf double menjadi fiyah. Inilah uraian-uraian kenapa jadi ilayya, kenapa atas kepadaku, alayya atas diriku, fiyah di dalam diriku, sebab yang bergandeng dengan dhamir ya mutakalim semuanya adalah mu'tal akhir, huruf terakhir berupa huruf elat. Fihi ma fihim, fiha fihi ma fihinna, fika fikum ma fikum, fiki fikum ma fikunna, fiya fina, ilaihi ma ilaihim, ilaiha ilaihima ilaihinna,
ilaika ilaikuma ilaikum, ilaiki ilaikuma ilaikun, ilayya ilaina, alaihi alaihima alaihim, alaiha alaihima alaihin, alaika alaikuma alaikum, alaiki alaikuma alaikun, alayya alaina, bihi bihima bihim, biha bihima bihin, bika bikuma bikum, biki bikuma bikun, bi bina. Inilah contoh dhamir mutasil yang semuanya menempati di tempat jer, berhukum jer sebab berada setelahnya huruf jer. Selanjutnya adalah macam mana? Kalau ini kan yang huruf terakhir yang berubah, tapi kalau lam maka li bertemu dengan dhamir mutasil maka bukan dibaca lihi tapi lamnya yang berubah menjadi lahu. Ini adalah huruf jer. Lafal setelahnya berhukum jer. Itu konsekuensi majrur. Majrur berhukum jer. Setiap lafal yang berada setelahnya huruf jer maka hukumnya jer. Maka disebutlah di sini dhamir mutasil mahal jer sebab berada setelah huruf jer. Fi mahali jarrin dhamir wal ha'u dhamirun mutasilun fi mahali jarrin. Berarti ini adalah lam jer. Kenapa dibaca fathah? Sebab bergandeng dengan dhamir mutasil selain huruf jerli dibacalah mabni fathah kapan? Apabila bergandeng dengan dhamir mutasil selain ya. Kalau dengan ya tetap dibaca li. Berarti la-nya adalah huruf jer. Hum hunna berarti hukumnya jer. Menempati di tempat yang berhukum jer sebab menjadi sebab berada setelahnya huruf jer. Lahu lahu malahum, laha lahu malahunna, laka laku malakum, laki laku malakunna, li lana. Jadi lam berani adalah dhamir mutasil mahal jer. Selanjutnya adalah dhamir mutasil mahal jer yang bukan karena setelah huruf jer melainkan disebabkan menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya di jilid 2 ya. Setelah ini kan sudah jilid 2, tapi setelahnya ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Setelah ini dhamir isyarah mausul baru bicara tentang mudhaf ilaih. Macam mana contohnya? Sebelumnya telah disampaikan tadi di muhtasar jiddanya tadi malam bahwa dhamir mutasil itu mahal nasab jika bergandeng dengan kalimat fi'il sebab menjadi maf'ulnya. Ya. Berbeda di sini dhamir mutasil itu mahal jer jika menjadi mudhaf ilaih. Kapan dhamir mutasil mudhaf ilaih? Apabila dhamir mutasil bergandeng dengan kalimat isi. Jadi mahal nasab bila bergandeng dengan fi'il, dhamir mutasil mahal jar bila bergandeng dengan kalimat isim. Zaidun al-ustadzu yaqra'ul Qur'ana fi baitihi. Ari ustad yaqra'u etangaos saha ustad al-Qur'ana
pada. Hah? Kana Al-Quran. Al-Qur'ana kana Al-Quran fi baitihi, di dalam rumahnya. Apa kan? Di jeruk dalamnya. Hah? Dilebet apa dalamnya? Rumahnya. Dilebet bumi. Oh, bumi. Nah, dilebet bumi. Nah, al ustadu ari ustad yaqra'u etanga usaha ustad al-Qur'ana kana Al-Qur'an fi baiti dilebet bumina. Ini bahasa Sunda artinya kan. Nah, maka di sini adalah pembahasannya adalah fi kalimat isimil huruf. Huruf apa? Huruf jar min ila fi an ala li atau laka biwa qasam ba qasam ta qasamna dhamnya haka huruf al jarri wa ya min ila hatta khala sya'ada fi an ala mut mundur bala mukai wa un wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Kalau huruf berarti hukumnya mabni atau mu'rab? Mabni. Semua huruf hukumnya mabni. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana. Ada berapa macamnya mabni? Ada 4. Mabni dhamma, mabni fathah, mabni kasrah, mabni sukun. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham ka aina amsi haitu wasakinu kam. Macam mana menentukan mabni mu'rab? Melihat huruf terakhir. Kalau di sini fi huruf terakhir berarti sukun, maka berarti fi-nya mabni sukun. Jadi fi adalah kalimat hurufnya huruf jar, huruf hukumnya mabni, mabninya mabni sukun. Macam mana mengetahui mabni sukun? Melihat harokat huruf terakhir. Kalau seperti hu, dhamir hukumnya mabni. Mabni apa? Mabni dhamma. Mabni dhamma. Karena dhamma itu. Baik, kalau ini huruf jar, berarti baiti macam berapa kata? 2. Fi, bai, satu huruf, 1, 2. 2 kata digabung jadi 1. Ini jilid berikutnya, materi berikutnya. Tapi tak apalah ya, karena ada kaitannya dengan ini mahal jar. 2 kata digabung jadi 1 berarti disebut dengan susunan idhofah. Di dalam idhofah terdapat mudhof dan mudhof ilaih. Kata yang mana yang disebut mudhof? Yang pertama. Kalau di sini apa? Baiti. Fi baiti. Apa ciri atau syaratnya mudhof? Tanpa al, tanpa tanwin. Jika atasnya nunnya dibuang, jika jamak mudzakkar salim nunnya juga dibuang, maka disebut tanpa nun tasnya, tanpa nun jamak. Ada alnya, ada tanwin. Baik. Ada berapa isim yang tidak bertanwin? Ada 3. 1 disebabkan ada al. Yang kedua karena menjadi mudhof. Yang ketiga adalah isim ghairu munsharif. Berarti di sini mudhof. Kalau ini mudhof, nunan dalil i'raba au tanwina mimma tudhifu dhifka turisina, maka di sini posisinya menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya cer. Kalau mudhof sesuai dengan amil yang masuk, boleh rofa, boleh nasab, boleh jar. Kalau mudhof bebas, free, terserah ini mau rofa, mau nasab, mau jar boleh, tergantung kedudukannya, Tapi kalau mudhof ilaih ini sudah memang di amandemen harus jar, Entah itu jarnya dengan sesuai jenis kalimatnya.
Kalau tasniyah jarnya dengan iya. Jamak mudzakkar salim menjadi mudhaf tentunya jarnya dengan iya. Jamak muannas salim menjadi mudhaf tentunya jarnya dengan kasrah. Isim ghairu munsharif menjadi mudhaf ya jarnya dengan fathah selama tidak ada al atau tidak dimudhafkan. Isim maksur jadi mudhaf ya jarnya dengan kasrah tapi kasrahnya tak nampak. Isim mangkus jadi mudhaf ya dengan kasrah tapi kasrahnya tak nampak. Artinya secara kesimpulan mudhaf ini hukumnya jar. Dengan demikian maka dhamir muttasil ini posisinya adalah mahal jar, menempati di tempat yang berhukum jar sebab menjadi mudhaf ilaih. Sebab menjadi mudhaf ilaih. Maka digabunglah jadi satu fi baitihi tanpa al tanpa tanwin mudhaf menjadi mudhaf ilaih hukumnya jar. Loh, berarti katanya mabni kenapa dibaca kasroh? Lagi dibaca kasroh bukan pengaruh berada setelahnya huruf jar melainkan berada setelah harokat kasroh. Disebabkan berada setelahnya harokat kasroh bukan pengaruhnya fi tapi penyesuaian dengan harokat sebelumnya maka mabnil yang mabni kasroh sebab berada setelahnya huruf harokat kasroh. Fi baitihi, fi baitihima, fi baitihim, fi baitiha, fi baitihima, fi baitihinna, fi baitika, fi baitikuma, fi baitikum, fi baitiki, fi baitikuma, fi baitikunna, fi baiti, fi baitina. Al ustadu yaqra'ul qur'ana fi baitihi. Ari ustad yaqra'u eta ngaos saha ustad al qur'ana kana al qur'an fi baitihi dilebat bumina fi baitihi dilebat bumina. Al ustadu utawi ustad yaqra'u iku ngaos iku maca sapa al ustad maca al-qur'ana ing al-Qur'an fi baiti ing dalem umai ing dalem daleme ustaz. Al-ustadu adapun ustaz yaqra'u ialah membaca siapa ustaz membaca al-Qur'ana pada al-Qur'an fi baiti di dalam rumahnya ustaz. Hi digunakan untuk dhamir muttasil artinya kata ganti. Kata ganti. Gitu kan? Menggantikan mutakallim. Ada yang beruntuk mutakallim, ada yang beruntukan mukhatab, ada yang kata ganti ghaib atau ghaibah. Hi adalah hu yang diperuntukkan untuk mufrad mudzakkar ghaib sebagai ganti seorang laki-laki. Baik itu laki-laki orangnya atau lafaz mudzakkar. Jadi tidak tertutup pada orang. Lafal mudzakkar masuk. Yang dimaksud dengan mudzakkar muannas begitu juga, tidak tertentu pada orang, lafaz pun masuk. Lafal muannas yang menggunakan dhamir ini. Lafal muannas menggunakan yang muannas. Lafal mudzakkar yang menggunakan mufrad mudzakkar. Nah, untuk mengembalikan di sini maka carilah lafal-lafal sebelumnya kemana marji dhamirnya istilahnya. Pulangnya dhamir, kembalinya dhamir ini kemana? Kata ganti daripada apa? Maka dilihatlah sebelumnya lafal-lafal yang mufrad dan muzakkar serta diikuti oleh zauq perasaan. Zaukun bukan perasaan baper-baper suka ini kesindir, bukan itu maksudnya. Tapi enak gak enak ya. Nah, sekarang kalau Al-Quran mufrad mudzakkar umpama dijadikan al ustadu adapun pak guru yaqra'u ialah membaca siapa pak guru al-Qur'ana pada Al-Qur'an fi baitihi di rumahnya Al-Qur'an. Gimana? Perasaan nerima apa enggak? Di rumahnya Al-Qur'an. Hah? Tidak. Berarti kembalinya pada mana ini? Di kemana? Ustadz lafalnya mufrad mudzakkar lagi. Lafalnya mufrad
Mudzakkar. Maka penggunaannya berarti ini adalah sebagai ganti daripada lafal ustad. Fi baitihi dilebat bumina ustad. Di dalam rumahnya ustad. Kalau ditulis fi baitil ustad, kenapa tidak fi baitil ustad saja? Wow, mengulang-ulang itu namanya. Ada ganti al ustadu yaqra'ul qur'ana fi baitil ustad. Wah, kagak gitu. Maka yang kedua menggunakan dhamir karena sudah ada isim dhohir. Tidak ada dhamir kalau tidak ada isim dhohir. Sebab dhamir sebagai ganti daripada isim dhohir. Ada dhamir, ada dhohir dulu, baru ada dhamir. Tidak ada dhamir kalau tidak ada yang dhohir. Sebab sejatinya dhamir adalah kata ganti. Al-ustadzatu. Kalau tadi al-ustad, sekarang al-ustadzatu. Berarti manas. Nanti di bab manas ya. Bukan ia lagi tapi takra'ul, sebab hiya. Sebab adalah hiya. Takra'ul Qur'ana, bukan hi lagi tapi menggunakan dhamir mutasil fi baitiha. Huhumahum ha. Mufrad muannas ghaibah. Apa? Al ustadzatu lafalnya mufrad muannas, maka dhamir yang digunakan bukan hu lagi tapi dhamir yang diperuntukkan atau yang berwakil mufrad muannas ghaibah. Apa? Ha, hu, huma, hum, hunna, ha. Hu, huma, hum, hunna, ha. Hu, huma, hum. Apa? Hu, huma, hum, ha. Hiya apa? Hu, huma, hum, hunna, ha. Yang mutasil kan? Itu yang huwa. Yang mutasil. Hu, huma, hum, ha. Hu, huma, hum, ha. Mufrad muannas ghaib. Hu, huma, hum, ha. Hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna. Ya sukun, nah. Itu yang mutasil. Ya. Maka ini disebut mutasil. Kenapa? Menempel, tidak bisa dibuat awalan dan tidak bisa berada setelahnya illat. Karena selalu menempel dengan kata sebelumnya. Tidak dibaca fiha baiti, tapi fi baitiha. Itulah pengertian daripada dhamir mutasil, dhamir yang tidak bisa ditaruh di awalan kalimat dan tidak bisa berada setelahnya. Al ustadu eta ustad eta al ustadu ari ustad, al ustadatu ari ustada, al ustadatu ari ustada, takra'u eta ngaus saha ustada, ngaus al qur'ana kana al qur'an fi baitiha dilabat bumina ustada, fi baitiha dilabat bumina ustada. Al ustadzatu ari ustadzah, takra'u eta ngaos saha ustadzah, ngaos al qur'ana kana al qur'an. Itu kan? Dilebat fi baitiha dilebat bumina ustadzah. Jadi hanya pada ustadzah. Karena peruntukannya hanya adalah mufrad muannas ghaibah. Dugi kadia papandakan winjing hayana. Sampai jumpa kembali.